Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai laporan keuangan sektor publik. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada saya sendiri, yaitu Ida Ika Cintia Mahadewi, absen 30. Lalu ada rekan saya yang bernama Ida Bagus Ketut Dharma Wibawa, absen 3. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Saya, Ida Bagus Ketut Dharma Wibawa, absen 3, akan membawakan materi pertama, yaitu tentang laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen yang paling penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan suatu representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik menyediakan informasi mengenai sumber-sumber alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan atau finansial. Informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya. Informasi mengenai kondisi finansial suatu entitas dan perubahan di dalamnya, dan juga informasi agregat. Selanjutnya, fungsi laporan keuangan sektor publik. Itu ada 6. Yang pertama yaitu kepatuhan dan pengelolaan. Memberikan jaminan kepada para pengguna bahwa sumber daya yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Memperoleh informasi mengenai biaya atas barang atau jasa yang diterima agar dapat menilai efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Memberikan suatu informasi mendukung mengenai otorisasi penggunaan data. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Membantu dalam menentukan sebuah organisasi penyediaan barang dan jasa. Yang kelima, hubungan dengan masyarakat, agar memberikan kesempatan kepada organisasi agar dapat berinteraksi dengan publik. Dan yang keenam, sumber fakta dan gambaran. Memberikan informasi kepada kelompok untuk mengetahui atas fakta serta gambaran organisasi. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan menurut SFAC nomor 4. Itu ada 7. Yang pertama, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya dalam menilai pelayanan untuk melanjutkan memberikan pelayanan tersebut. Yang ketiga, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya dalam menilai kinerja manajer organisasi dan non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Yang keempat, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. Yang kelima, memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Yang keenam, memberikan informasi bagaimana memperoleh dan membelanjakan kas. Yang ketujuh, memberikan penjelasan dan interpretasi dalam membantu memahami informasi keuangan yang diberikan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu ada perbedaan sektor publik dan swasta dalam laporan keuangan. Laporan keuangan sektor publik yaitu yang pertama ada fokus finansial dan politik. Yang kedua, kinerja diukur secara finansial dan non-finansial. Yang ketiga, pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat. Yang keempat, berfokus pada organisasi. Yang kelima, melihat ke masa depan secara detail. Lalu yang keenam, aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Yang ketujuh, laporan diperiksa secara treasurer. Yang ke-8, ada cash accounting. Lalu di dalam laporan keuangan sektor swasta, yang pertama itu ada fokus finansial. Yang kedua, kinerja diukur secara finansial. Yang ketiga, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur. Yang keempat, berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Yang kelima, pelaporan keuangan ditentukan oleh standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi. Lalu yang keenam, laporan keuangan diperiksa oleh auditor secara independen. Yang ketujuh ada accrual accounting.
Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dapat diambil, akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan informasi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan serta untuk memberi informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan maupun dari cara bicara kami. Sekian, terima kasih.